lanjut pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik, di mana kita masih tetap tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, kita masuk subtema 3 ya, bersatu kita teguh. Pembelajaran 1 dan 2. Sekarang kita pembelajaran 1 dulu. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu merupakan kewajiban dari seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras. Proklamasi yang telah kita capai itu melalui perjuangan yang cukup panjang dan sudah membuktikan adanya persatuan yang kuat sehingga proklamasi kemerdekaan bisa kita wujudkan. Maka berdirilah negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Coba kalian lihat di layar. Di sebelah atas ada teks proklamasi, di mana itu masih ditulis dengan tangan asli sendiri oleh Insinyur Soekarno. Sedangkan bagian bawah teks proklamasi juga, tetapi itu sudah diketik dan disempurnakan oleh Sayuti Melik. Kemudian teks proklamasi yang asli itu karena sudah diketik, ya dibuang ke tempat sampah dan diambillah oleh seorang pemuda, seorang tokoh yang bernama B.M. Dyah. Jadi kita lihat di layar sebuah cerita tentang B.M. Dyah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis dengan tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Dyah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah itu dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks ini memiliki sejarah yang tinggi. Naskah asli yang disimpan oleh B.M. Dyah selama 46 tahun, 9 bulan, dan 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada hari Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan B.M. Dyah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Ya, jadi Presiden Soeharto adalah presiden kita yang kedua. Dan kemudian berarti yang menyimpan teks proklamasi asli adalah B.M. Dyah pada awalnya. Kemudian baru diserahkan kepada Presiden Soeharto. Dari cerita B.M. Dyah dan naskah asli proklamasi, kita dapat membuat peta pikiran. Ya, sebelumnya teacher lihat kalian membuat peta pikiran, itu ada yang betul, ada yang sama sekali belum mengerti. Yang penting di sini kalian perhatikan B.M. Dyah dan naskah asli proklamasi, halaman 102 pada buku head. Ya, itu diletakkan di tengah. Itu namanya topik bahan pembicaraan kita. Topik
Topik pembicaraan diletakkan di tengah. Kemudian barulah kita membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata tanya, yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kalau membuat kalimat tanya, itu selalu harus diakhiri dengan tanda tanya. Jangan lupa tanda tanya. Kemudian membuat kalimat juga awal kalimat huruf besar. Ya, jadi kalian buatlah kalimat tanya dengan memakai. Di sini kita lihat pada bagian kiri kata apa. Kalian buatkan kalimat tanya, lalu kalian buatkan jawabannya. Dan jawabannya harus ada di dalam cerita, dalam teks. Bukan sembarangan saja, harus berkaitan dengan teks yang diberikan. Pada yang lalu ada yang membuat kapan bendera dikibarkan? Itu pertanyaanmu umum. Kapan bendera dikibarkan? Ya banyak jawabannya. Pada hari-hari besar nasional umpamanya. Atau kalau di kantor-kantor pemerintah setiap hari bendera dikibarkan. Ya. Nah, jadi jangan pertanyaannya bersifat umum. Kapan bendera merah putih dikibarkan buat pertama kali? Nah, itu. Baru jawabannya tanggal 17 Agustus 1945 pada saat kita memproklamirkan kemerdekaan. Jadi harus bersifat khusus, jangan umum. Umum itu berarti banyak jawaban kemungkinannya. Ya, jadi ini hendaknya jawabannya satu. Jadi kalau ini topik pembicaraan kita BM Dia dan naskah asli proklamasi, harus kalimat tanyanya menyangkut dengan BM Dia dan naskah asli proklamasi. Buat kalimat tanya, lalu di bawahnya dibuat jawaban dari kalimat tanya itu. Contoh, di sini memakai kata apa. Jadi kita bisa buat pertanyaan, apa yang disimpan oleh BM Dia? Nah, nanti jawabannya yang disimpan BM Dia adalah naskah asli proklamasi kemerdekaan. Jadi kalimat tanya ada, jawaban juga ada. Permulaan kalimat huruf besar, jangan lupa. Dan akhir pakai tanda tanya, karena dia kalimat tanya, pakai tanda tanya. Kemudian mengapa? Jadi kita bisa buat kalimat, mengapa BM Dia menyimpan teks proklamasi tersebut? Pakai tanda tanya. Jawabannya, kalau kita menjawab dengan lengkap, BM Dia menyimpan teks proklamasi tersebut karena BM Dia menilai teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Kemudian kata tanya yang ketiga, siapa? Jadi kita bisa buat pertanyaan, siapa nama tokoh yang menyimpan teks asli proklamasi kemerdekaan? Jangan dibuat siapa yang menyimpan. Nah, itu jawabannya umum. Bisa banyak orang menyimpan yang lain. Jadi siapa nama tokoh yang menyimpan teks asli proklamasi kemerdekaan? Sehingga jawabnya BM yang menyimpan teks asli proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Kemudian pertanyaan yang keempat, kata di mana? Kita buat pertanyaan, di mana BM Dia mengambil teks proklamasi tersebut, teks asli proklamasi tersebut? Cicat ulang, di mana BM Dia mengambil teks asli proklamasi tersebut? Jawabannya, BM Dia mengambil teks asli proklamasi tersebut di tong sampah. Kemudian kata kapan. Jadi kita buat pertanyaan, kapan BM Dia menyerahkan naskah tersebut? Jawabannya
BM Dia menyerahkan naskah proklamasi tersebut pada tanggal 19 Mei 1992. Jadi kapan itu menanyakan waktu. Kemudian kata tanya bagaimana? Jadi kita buat kalimat bagaimana keputusan BM Dia. Kita jawab keputusan BM Dia adalah menyimpan naskah asli sangat tepat. Jadi itulah kalimat-kalimat tanya yang kita buat dari peta pikiran. Topiknya atau bahan pembicaraan di sini adalah BM Dia dan naskah asli proklamasi. Kemudian di sini ada ditanya, jadi selesai peta pikiran. Lanjut, apakah kata-katanya yang ada di dalam teks termasuk kata baku? Jadi kalian harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan kata baku. Silakan lihat di layar. Kata baku ialah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEB. Apa kepanjangan PUEB? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi kita memakai ejaan adalah ejaan yang disempurnakan. Ya, jadi harus tercantum di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu yang dimaksud dengan kata-kata baku. Kata yang tidak baku itu berarti kata-kata yang ditulis tidak sesuai dengan PUEB. Kita lihat di sini ada contoh-contoh kata tidak baku dan contoh-contoh kata baku. Layar bisa kalian lihat. Di sana ada contoh-contoh kata baku dan tidak baku. Di sini kata tidak baku nasihat. Kita sering menyebut nasihat. Sebenarnya yang betul, yang menurut ejaan yang disempurnakan adalah nasihat. Jadi jawaban yang betulnya nasihat. Kemudian apotik. Kita sering menyebut pergi beli obat di apotik. Sebenarnya tulisannya apotek. Jadi yang benar tulisannya apotek, bacanya apotik. Bukan tulisan apotik, bacanya apotik. Tulisannya apotek, bacanya apotik. Kemudian cuman. Itu kata bakunya cuma. Kemudian gubuk. Lihat gubuk di sana huruf akhirnya G dibuat. Sementara yang betul yang sudah dijadikan ejaan yang disempurnakan adalah gubuk dengan memakai akhirnya huruf K. Kemudian yang tidak baku jadwal. Kata bakunya jadwal. Jadwal salah ya. Jadi yang betul jadwal. Kemudian ada beberapa contoh lagi yang lain yang bisa kalian lihat. Akhlak. Ya. Kata tidak bakunya ahlak, tapi akhlak pakai KH. Kemudian ambeien, tapi ambeien tambah ien, ambeien. Kemudian kata tidak baku kita sering menyebut blanko wesel. Sementara kata blanko salah, yang betul blanko, tidak pakai G. Kemudian kata tidak baku capek saya hari ini. Sebetulnya itu tidak baku, tidak benar. Yang benar capai. Kemudian elit. Yang benar elit tapi pakai E. Ijazah. Yang benar ijazah. Itu yang benar. Jadi itulah contoh-contoh kata baku yang benar dan yang tidak benar. Jadi kita harus menggunakan yang benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sekarang ada beberapa contoh lagi kalimat ya yang juga tidak efektif. Jadi dalam membuat peta pikiran kita harus menggunakan kalimat efektif. Ya, kalimat-kalimat efektif itu kalimat yang singkat, padat dan mudah dimengerti. Itu dalam kata kesimpulan kita sehari-hari ya, yang umum.
tidak panjang-panjang bertele-tele. Jadi hendaknya singkat, mudah dimengerti oleh orang. Dan susunannya berpola SPOK. S itu subjek, P itu predikat, biasanya melakukan pekerjaan, O itu objek, K itu keterangan. Ini ada kalimat yang tidak efektif. Ya, jadi teacher berikan contoh. Contoh-contoh kalimat yang tidak efektif bisa kalian lihat di layar. Nomor 1, murid-murid semua berbaris di depan kelas setiap pagi. Ini tidak efektif karena kata murid-murid sudah menunjukkan banyak. Maka kata semua tidak dipakai. Ya. Murid-murid berbaris di depan kelas setiap pagi. Sudah pakai kata berulang itu sudah menunjukkan banyak murid. Jadi semua tidak dipakai. Di sekitar kita banyak terdapat tanaman, di mana tanaman ini sangat berguna bagi kita, ya, bagi makhluk hidup, yaitu untuk membersihkan udara, sehingga banyak mengandung udaranya, banyak mengandung oksigen untuk kita bernafas. Coba kalian lihat di layar cerita tentang tanaman beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Jadi tanaman-tanaman ada yang dijadikan pagar, ada yang dijadikan bahan makanan dan sebagainya yang berguna bagi kehidupan manusia. Jadi tumbuhan dan hewan adalah makhluk hidup yang berguna bagi kehidupan manusia. Kita lihat lagi cerita yang kedua, yaitu gambar seekor keong sawah. Jadi ceritanya, keong sawah atau biasanya disebut tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Jadi di bawahnya lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Jadi itulah kira-kira cerita tentang tutut atau keong sawah. Jadi hewan juga berguna bagi manusia. Kita lihat tentang hewan terutama, yaitu manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Jadi banyak sekali manfaat hewan bagi manusia serta lingkungan sekitar. Yang pertama, tumbuhan bisa menghasil bahan pangan. Jadi manusia memanfaatkan hewan untuk dijadikan bahan makanan seperti dagingnya, telurnya, dan susu. Berarti untuk bahan pangan, bahan makanan. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Sandang artinya pakaian. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutera yang berasal dari serat kepompong ulat sutera. Domba dapat menghasilkan wool. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan di dalam pembuatan jaket. Berikut yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa juga bisa dimanfaatkan untuk membuat kok, yaitu bola dalam badminton, shuttlecock. Berikut, penghasil pupuk organik.
Kotoran dari berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Jadi pupuk asli ya dari hewan, bukan pupuk pabrik. Pupuk pabrik itu biasanya membahayakan bagi lingkungan sekitar. Bagi hewan, bagi tumbuhan sendiri juga berbahaya kalau kita meletakkan pupuknya terlalu dekat dengan tanaman itu, maka tanamannya akan mati ya karena panas. Jadi yang baik pupuk organik, pupuk dari kotoran hewan. Yang kelima, penghasil tenaga. Tenaga hewan juga kita gunakan, bermanfaat bagi manusia. Contohnya tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkat kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, narik andong, atau kita narik bendi. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Jadi hewan sangat berguna bagi manusia. Itulah manfaat-manfaat hewan bagi manusia. Jadi penghasil bahan pangan, untuk bahan sandang, untuk bahan kerajinan, untuk dimanfaatkan tenaga, dan penghasil pupuk. Sekarang kita lihat lagi manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, tumbuhan untuk bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat kita gunakan untuk bahan makanan adalah ada kalanya batangnya, contohnya pada tanaman sagu, daun, ya kangkung, bayam dan sebagainya. Bunganya, ya ada juga bunga pepaya bisa kita manfaatkan untuk jadikan sayur. Lalu buahnya, kalau buah sudah tidak asing lagi, buahan yang kita makan. Dan biji, ada juga biji misalnya jambu mente, ya jambu monyet, bijinya yang kita manfaatkan. Yang kedua, tumbuhan sebagai bahan sandang, yaitu serat kapas, dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Kalau tadi dari hewan, yaitu bulu biri-biri dan juga kepompong ulat sutra, itu hewan ya, bisa jadikan bahan pakaian. Di sini juga tumbuhan bisa dijadikan sebagai bahan pakaian, di mana bahan pakaiannya berupa kain katun. Jadi kain katun dibuat dari serat kapas. Ya, kain katun, kain yang dipakai tidak panas, menyerap keringat. Berikut yang ketiga, bahan bangunan. Jadi tumbuhan juga bisa kita gunakan sebagai bahan bangunan. Contoh yang kita manfaatkan untuk bahan bangunan adalah kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti untuk dijadikan bahan bangunan. Jadi pohon yang kayunya kuat. Berikut yang keempat, untuk bahan obat. Banyak sekali tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk obat. Pekarangan yang ditanami dengan tanaman obat-obatan namanya apotek hidup, ya. Contoh tanaman-tanaman untuk obat. Jahe untuk mengobati batuk, ya, atau kita masuk angin, bisa kita minum air jahe. Yang kedua, daun kumis kucing, itu untuk mengobati ginjal, ya. Daun kumis kucing bisa kita manfaatkan kalau buang air kecil kita tidak lancar. Berikut, daun jambu biji untuk mengobati diare. Diare itu mencret. Daun jambu biji, daun jambu peraweh. Lanjut yang 5, yaitu tumbuhan untuk bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contoh yang bisa kita manfaatkan, tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk industri. Getah karet itu diolah sehingga bisa menjadi ban. Jadi getah karet berguna untuk pembuatan ban. Kemudian getah pinus berguna dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat untuk pembuatan cat. Kemudian kayu pinus ini cemara ya. Jadi kayu pinus digunakan untuk industri kertas. Jadi pembuatan kertas
menggunakan tumbuhan pinus. Buah kelapa sawit itu bisa diolah sehingga menjadi minyak goreng. Jadi untuk industri minyak goreng. Yang keenam, bahan pewarna alami untuk memberi warna. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Contohnya, sawi dan pandan bisa kita gunakan untuk warna hijau. Kemudian wortel untuk warna jingga dan kunyit untuk pewarna kuning. Yang ketujuh, menjaga kualitas air. Contohnya tanaman bakau. Tanaman bakau itu menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Ya, tanaman bakau biasanya di laut ya, untuk mencegah terjadinya abrasi yang dilakukan oleh air laut. Jadi tanaman bakau memiliki akar tunjak, akarnya sering keluar, nampak dari luar. Jadi bisa menyaring air laut sehingga menjadi air tawar. Jadi itulah kira-kira manfaat hewan dan tumbuhan di dalam pembelajaran ini. Jadi kalian bisa cari lagi tumbuh-tumbuhan lain atau hewan-hewan lain. Kalian sebutkan nama habitatnya, kemudian apa manfaatnya bagi manusia. Jadi banyak tanaman lainnya yang bisa kalian dimanfaatkan. Misalnya tanaman lidah buaya, habitatnya di daerah yang kering. Ya, manfaatnya bagi manusia bisa dibuat apa? Sampo, bisa dibuat lagi yang lain-lain untuk mengobati luka dan sebagainya. Jadi kemudian kita lihat lagi, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun, bukan hak saja, tetapi berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Jadi di sini bisa kalian lihat ya, nelayan dengan beberapa, di sini juga gambar sampingnya yaitu beberapa orang murid. Gambar ini mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka bisa menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan di dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Jadi kalau kita lihat di masa zaman penjajah, kita tidak bebas bekerja, kita dipaksa untuk bekerja, ya, dan hasilnya bukan kita yang menikmati, tetapi si penjajah yang menikmati. Jadi kita dijadikan sebagai budak, hanya pekerja saja, sedangkan upah tidak diberikan. Gitu juga di bidang pendidikan, bukan semua orang bisa mendapat pendidikan. Orang-orang tertentu saja di kalangan bangsawan saja yang boleh mendapatkan pendidikan. Tidak sama seperti sekarang, ya. Semua warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan. Kalau kita lihat lagi, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Ya, kita bisa lihat bagi petani atau pedagang, manfaatnya petani bisa bebas melakukan bermacam-macam pekerjaannya, berbagai macam tanaman boleh ditanam dan hasilnya bisa dinikmati ataupun dijual sehingga bisa mendapatkan uang. Begitu juga para pedagang, ya. Para pedagang juga bebas menjual dagangannya dan bisa memperoleh untung untuk dia. Lalu apa pengaruh kemerdekaan bagi para pelajar? Pengaruhnya sangat besar. Kalau sekarang para pelajar mendapat peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya. Jadi kita boleh mendapatkan pendidikan yang sangat tinggi tanpa ada rasa takut. Kalau dahulunya sebelum kita merdeka, pendidikan itu hanya orang-orang tertentu dan juga kita tidak bisa, semua orang bisa mendapat pendidikan dan selalu dihantui oleh rasa takut, ya, sembunyi-sembunyi.
kalau untuk mendapatkan pendidikan. Kalau sekarang tidak, bebas. Pokoknya ada kemauan untuk mendapatkan pendidikan, terbuka bagi kita. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Jadi yang harus dilakukan oleh rakyat agar sejahtera adalah bekerja dengan sekuat tenaga. Jadi jangan hanya duduk-duduk saja lalu mau hidup sejahtera. Maka kita harus kerja keras baru bisa mendapatkan sejahtera, memperoleh kesejahteraan. Segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Jadi itulah kira-kira pembelajaran kita, pembelajaran 1 pada hari ini. Kita masuk pembelajaran 2, di mana masih tetap subtema 3. Dalam pembelajaran 2 ini mata pelajarannya PPKN dan SBDP. Pernahkah kamu mendengar pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Jadi apa kira-kira makna dari peribahasa tersebut? Jadi artinya suatu bangsa akan jadi kuat dan semakin maju jika bangsa tersebut bersatu. Masyarakatnya bersatu. Dan akan hancur jika terpecah belah dan tidak mau bersatu. Jadi penting persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa persatuan dan kesatuan itu kita, dengan adanya persatuan dan kesatuan itu kita dapat memperoleh kemerdekaan. Suatu bangsa akan kuat dan maju jika bersatu dan hancur jika terpecah belah dan bercerai-berai. Di sini ada cerita, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban dari seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan itu merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut kemerdekaan maupun mempertahankan ataupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Jadi kita perlu bersatu sehingga kita menjadi kuat. Ya. Contohnya sapu lidi. Kalau satu lidi saja itu kita tidak bisa menyapu. Kalau setelah digabung jadi satu ikat baru bisa kita menyapu dan baru lantai kita bisa bersih. Jadi perlu adanya persatuan dan kesatuan. Kita lihat apa manfaat persatuan dan kesatuan NKRI. Ya, apa manfaatnya persatuan dan kesatuan itu dalam negara kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manfaatnya, 1, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju. Yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan lancar, aman dan tertib. Jadi jika adanya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Yang keempat, bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita dapat memperoleh kemerdekaan. Suatu bangsa akan kuat dan maju jika bersatu dan hancur jika terpecah belah dan bercerai-berai. Sekarang kita lihat manfaat persatuan dan kesatuan.
negara NKRI. Satu, manfaat persatuan dan kesatuan. Satu, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Kedua, pembangunan nasional akan berjalan lancar, aman, dan tertib. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Yang keempat, bangsa Indonesia akan terhindar dari perselisihan yang berakar pada perbedaan suku, budaya, serta agama. Yang kelima, persaudaraan antar warga negara akan terjalin semakin erat. Jadi itulah manfaat persatuan dan kesatuan di dalam negara kita. Kita lanjut dengan SBDP, yaitu pola lantai. Pada pelajaran lalu kita telah belajar tentang pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola Dena yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi di dalam sebuah ruang gerak. Jadi itulah kira-kira pengertian dari pola lantai. Kalau kita lihat pembagian dari pola lantai, jenis-jenis pola lantai. Ada pola lantai vertikal ataupun horizontal. Vertikal berarti dari depan ke belakang. Kalau horizontal berarti mendatar. Kedua-duanya termasuk jenis pola lantai lurus. Kemudian pola lantai diagonal, yaitu penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan ataupun ke kiri, jadi membentuk sudut. Kemudian baru pola lantai melengkung atau lingkaran. Kita lihat masing-masing. Pola lantai vertikal atau horizontal ataupun pola lantai lurus. Bisa kalian lihat di layar contoh-contoh bentuk pola lantai lurus, yaitu tari Yospan dari Papua. Itu pola lantainya pola lantai vertikal, muka belakang, dari muka ke belakang. Kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah, ya, ini juga menggunakan pola lantai vertikal, berarti dari muka ke belakang. Kemudian tari Cengkedan dari Bali, ya, itu pola lantainya vertikal. Vertikal termasuk lurus, sama dengan horizontal. Kalau horizontal mendatar. Terus pola lantai diagonal, dapat kalian lihat pada layar, yaitu tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Bisa dilihat bentuk pola lantainya menyudut. Kemudian pada pola lantai garis melengkung, yaitu tari Mabadong oleh suku Toraja di Sulawesi Selatan, berbentuk lingkaran. Kemudian tari Randai dari Sumatera Barat. Kita lihat cerita tentang tari Randai. Pola lantai tari Indang, jadi Sumatera Barat, adalah horizontal atau lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping dari kiri ke kanan. Tari Indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Jadi tempat asal kita, Sumatera Barat. Tari Indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Tari Indang hampir menyerupai tari Saman, yaitu pola lantainya lurus, yang dimana tari Saman berasal dari Aceh. Jadi banyak lagi pola lantai yang lain dan jenis tari-tariannya juga. Jadi kalian bisa lihat dari susunan para penarinya.
Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Pembelajaran 1, 2, tema 2, subtema 3. Dan tugas